Oi, balik sih. Kita bingung. Halo, mas-mas yang lagi belajar bertanggung jawab mencuci adik dengan sabun. Salam sak lecete. Kali ini saya akan membahas sebuah film kriminal yang berjudul Joji. Ini adalah film India tanpa goyangan acak-acak nehi-nehi, akan tetapi cukup seru untuk dinikmati. Film ini rilis tahun 2021 bulan April dan mendapatkan rating 8,0 di IMDb. Waduh, film aja anget iki. Oh iya, cek mabut toko. Next. Film ini disutradarai oleh Diles Potan dan ditulis oleh Syam Pushkaran, di mana ceritanya terinspirasi dari drama William Shakespeare yang berjudul Macbeth. Sing ra ngerti Macbeth ya Allah Gusti Mas berarti dolan kurang adoh, tek mau ngubah manomu mesti ra nggo sabun Lifebuoy, mulane bentuke hitam kusem tayuman. Film ini bercerita tentang kehidupan keluarga kaya di mana anaknya pada perebut harta, tahta, dan lus cinta Luna. Hihi, wedok kok bermanu-manu. Karena sang ayah berwatak diktator, ketika dia sakit di masa tuanya, anak-anaknya malah mengharapkan dia mati. Wow. Oke, bagaimana keseruannya? Yuk digascrot. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah karakter kartun yang berada di tengah kota dan melompati gedung-gedung, kemudian menyalakan lampu. Asu, jebel lagi intro nih rumah produksi filmnya. Maaf, tak kira wis filmnya. Next. Oke, di awal film kita diperlihatkan mas-mas kurir ekspedisi. Pasti kalian penasaran, kok kurir? Jari keluarga kaya, mengkose toh, rasa protes dan awalnya film ngono. Yang sedang mengantarkan barang ke sebuah rumah kaya. Ternyata barang yang diantar adalah pistol angin yang dibeli oleh cucu keluarga tersebut bernama Jarjit. Saat sedang bergaya dengan mainan barunya, tiba-tiba paman Jarjit yang bernama Joji memergokinya dan menyita pistol tersebut karena dirasa berbahaya sebagai mainan anak-anak. Tambahan sedikit, Joji ini adalah anak ragil dari keluarga kaya tersebut. Bahasa Indonesia anak ragil apa sih? Nek sulung ki mbarep. Oh ya, anak bungsu. Next. Kemudian kita diperlihatkan karakter mbah-mbah perkasa yang berperut buncit, potongannya mendemangi. Nek ono dangdutan mesti menggah panggung terus nyawer. Yang sedang menarik selang air sebut saja Mbah Kakung. Mbah Kakung ini adalah kepala keluarga di rumah tersebut. Setelah berhasil mencabut selang, tiba-tiba Mbah Kakung kena stroke dan dilarikan ke rumah sakit. Waduh, mbah, wis tuwa ki mbok yo pasrah bising ngono lho. Aja turun tangan dewe. Karena dirasa sudah tidak ada harapan lagi, maka Mbah Kakung akhirnya dibawa pulang. Dan anak sulungnya yang bernama Jambrong merasa kasihan melihat kondisi ayahnya. Kemudian Jambrong mengajak adik-adiknya musyawarah menyelenggarakan acara doa untuk kesembuhan ayahnya. Di sini terlihat adik Jambrong yang bernama Bandowi dan sepupu mereka yang seorang dokter bernama Felix. Kemudian saat Joji mengantarkan Felix pulang, Joji bertanya kepada Felix tentang berapa lama lagi umur ayahnya, dan Felix menjawab kurang dari 2 minggu. Hal itu membuat Joji memimpikan harta warisan dari ayahnya.
dan timbul sifat serakah dan ingin ayahnya segera mati. Menungso kayak Jaji akeh banget saiki. Di saat wong tua loro, anak malah rebutan bondo, ora mikir ngerawat wong tua. Bajingan tenan, wasu tenan. Scene pun berpindah saat mereka sedang melakukan upacara doa. Tiba-tiba Mbah Kakung merasa kesakitan. Tetapi saat Jambrong bertanya keadaan ayahnya ke pendeta, malah diacuhkan. Karena tidak tega melihat ayahnya kesakitan, akhirnya Jambrong pun menghentikan acara doa tersebut dan melarikan ayahnya ke rumah sakit. Pendetane jaluk dilenget tenan, asu emosi aku ditampang pendetane. Next. Ketika di rumah sakit, dokter menyarankan supaya Mbah Kakung dioperasi dan menghabiskan biaya 15 lakhs. Jambrong pun setuju melakukan operasi terhadap ayahnya, tetapi sepupunya si Felix, dokter gadungan, malah menyarankan agar tidak melakukan operasi karena cuma menghambur-hamburkan uang. Tetapi Jambrong tetap pada pendiriannya dan operasi Mbah Kakung pun akhirnya berjalan sukses. Felix ya asu, dulur kok nalare kaya ngono. Karo meneh ngopo si Felix ikut campur urusan keluargane wong liya? Titeni nek ketemu aku ning dalan, tak sliding patakmu. Karena kesehatan Mbah Kakung yang semakin membaik, akhirnya dia pun pulang ke rumah. Tetapi anak-anaknya bukannya menyambut kepulangan ayahnya dengan senang, malah mereka bersedih dikarenakan Mbah Kakung gak jadi mati. Karena Joji ingin ayahnya segera mati, akhirnya Joji pun mengganti obat Mbah Kakung dengan obat oplosan. Hal itu dipergoki oleh istri Bandawi yang bernama Binsi. Tetapi bukannya marah, Binsi malah mendukung aksi Joji, karena Binsi pun juga mengharapkan harta warisan. Wes, nek ngene iki piye jal? Anak kaya asu, mantu pun podo asu, bajingan kabeh onone, kakek aneh. Dan akhirnya Mbah Kakung pun meninggal. Karena Joji merasa berhasil melakukan ambisinya, di saat pemakaman ayahnya pun Joji malah enak-enak tiduran. Lalu Binsi pun menyuruh Joji untuk di sebelah mayat ayahnya dan berpura-pura bersedih. Scene pun berpindah ke Jambrong yang diwasiatkan ayahnya ketika dia meninggal kelak. Anak-anaknya disuruh jangan bersedih dan disuruh menyalakan petasan. Hal itu dilarang oleh Felix karena bertentangan dengan tradisi. Tetapi Jambrong tetap menyalakan petasan sesuai amanat ayahnya. Karena hal itu timbullah gosip di lingkungan warga bahwa kematian Mbah Kakung itu tidak wajar dan dibunuh anaknya karena ingin mendapatkan hartanya. Joji pun bergegas melenyapkan barang bukti dengan membakar obat oplosan. Akan tetapi karena ceroboh malah membakar jaring. Gobloke, dasar bajingan amatir. Tungkak purun mas. Belum genap 3 hari Mbah Kakung meninggal, anak-anaknya membahas pembagian warisan. Tetapi Jambrong menolak agar hal tersebut dibahas nanti. Hal itu membuat Joji membenci Jambrong karena Joji tidak cepat mendapatkan warisan. Akhirnya mereka pun terjadi cekcok. Lagi dikepat ke Jambrong nggawa lengan ke wae, Joji wis lisuran. Pok meneh digiweng nggo tangan-tangan. Menunoh ra pecus tapi ngegak. Aduh. Next. Setelah beberapa hari, Jambrong pun meminta maaf karena telah bertengkar dengan Joji. Joji pun berpura-pura memaafkan. Karena gosip tetangga tentang kematian ayahnya yang tidak wajar, Jambrong pun bertanya-tanya kepada Joji dan juga tentang jaring yang terbakar. Joji pun mengelak dan mengarang cerita kalau dia tidak mengetahui hal tersebut. Kemudian Jambrong pun geram dan mengajak Joji menemui sumber gosip. Joji pun membawa pistol angin yang ia rampas dari Jarjit. Oh iya, tambahan sedikit. Ternyata Jarjit wi anake Jambrong. Wes ngono tok. Next.
Setelah mereka menemui seseorang yang diduga sumber gosip, Jambrong pun merasa curiga atas cerita-cerita Joji. Lalu Jambrong dan Joji bertengkar hingga Jambrong pun terbunuh oleh Joji. Kemudian Joji pun pulang dan mengarang cerita tentang kematian Jambrong. Bajingan tenan menunosi Ciki. Selang beberapa hari setelah mayat Jambrong diotopsi, ditemukan peluru pistol angin di tubuh Jambrong. Hal itu membuat Joji tidak bisa mengelak lagi. Tetapi bukannya merasa bersalah, Joji malah mengancam Bandowi kalau tidak membelanya, dia akan menyarat Bandowi dan istrinya si Binsi karena sudah bersekongkol ingin membunuh ayahnya. Tapi Bandowi tidak takut akan ancaman Joji. Ya gak wedi lah, wong podo bajingane. Akhirnya polisi pun datang ke rumah mereka. Mengetahui akan ditangkap, Joji melakukan bunuh diri. Tetapi Joji tidak jadi mati, dan dia pun dituntut atas kejahatan yang telah dilakukannya. Dan film pun berakhir. Gara-gara serakah bondo, wong tua karo tunggal dhewe dipateni. Bajingan tenan si Joji. Film ini recommended banget buat kalian yang suka film kriminal. Oh iya, pelajaran yang bisa diambil dari film ini apa ya? Emang segala sesuatu di dunia butuh harta, tetapi jangan serakah dengan menghalalkan segala cara. Emang sih cerita di film ini banyak terjadi di sekitar kita. Namun sejahat apapun orang tua, tanpa mereka berdua kita tidak akan bisa merasakan kehidupan yang ada. Oke, saya Kong mohon undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.